Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kita berjumpa kembali alhamdulillah pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan Sahih al-adab al-islamiyah, masuk pada adab ketika berwudu. Kemarin kita bahas tentang adab ketika buang hajat atau qada'ul hajah. Termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan wudu, di mana wudu merupakan syarat sah daripada salat itu sendiri. Nah, bagaimana adab-adab kode etik ketika berwudu yang benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama di antara adab ketika berwudu adalah at-tasmiyah 'alal wudu. Dia membaca bismillah ketika hendak berwudu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sebagian riwayat Tirmidzi dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Bahwa seorang tidak dikatakan wudu ketika dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Permasalahannya, zahir daripada hadis ini adalah tidak dikatakan wudu orang yang tidak baca basmalah. Masalah fikhiyah, bagaimana apa hukum membaca basmalah ketika hendak berwudu? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, jumhur mengatakan mustahab, artinya dicintai. Kemudian pendapat yang kedua, Malikiyah, kemudian Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tiga ini berpendapat sunnah. Sunnah hukumnya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Hanabilah. Dia mengatakan hukumnya adalah wajib. Wajib. Maka dari pendapat-pendapat yang ada terkait dengan masalah membaca bismillah ketika hendak berwudu, yang rajih wallahu a'lam adalah hukumnya adalah mustahab sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu dicintai. Sebagaimana kata-kata la wudu'a, artinya tidak sempurna wudunya. La wudu'a, tidaklah sempurna wudu seorang. Sebagaimana lafal dalam hadis lain dikatakan seperti menjelaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dikatakan beriman sampai dia mencintai diri sendirinya atau sampai dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, iman di sini artinya tidak beriman bukan berarti dia kafir, tapi tidak sempurna imannya. Dia tidak sempurna imannya ketika dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Maka di sini menunjukkan lil kamal, untuk kesempurnaan. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka sebagaimana di dalam wudu, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, tidak dikatakan wudu adalah tidak sempurna wudu seseorang. Jadi mustahab membaca basmalah wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, termasuk adab etika ketika berwudu adalah as-siwak. Artinya dia untuk bersiwak. Kalau dulu dengan kayu, dari kayu siwak. Sekarang bisa dengan sikat giginya. Artinya membersihkan giginya sebelum dia berwudu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin
biwudu'in. Laula an asyqa ala ummati la amartu 'inda kulli salatin biwudu'in aw ma'a kulli wudu'in siwakun. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan kuperintahkan kepada mereka setiap wudu untuk menggunakan siwaknya. Setiap kali wudu menggunakan siwaknya. Ini kalau tidak memberatkan kepada mereka. Wala akhartu 'asya al-akhirah ila thulutsil lail. Dan sungguh akan aku akhirkan salat malam sampai sepertiga malam. Wala akhartu 'isya al-akhirah ila thulutsil lail. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah untuk bersiwak ketika hendak berwudu. Ini yang kedua. Adab ketika berwudu. Kemudian yang ketiga adalah ketika berwudu hendaknya dia menyempurnakan wudunya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khotoya." Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yamhullah al-khotoya, ay mahul khotoya ghufranuha, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarfa'u bi ad-darajat, amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan mengangkat derajat. Maka para sahabat menjawab, qalu bala, nggih, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu kalian menyempurnakan wudu dalam kondisi yang makarih, yang lagi dingin, panjenengan tetap wudu dengan sempurna. Al-makarih di sini kan takunu bi syiddatil baradi wa alamil jismi wa fi dzalik, yaitu posisi yang lagi dingin banget. Ya, coba kalau lagi dingin-dingin kok suruh wudu yang sempurna. Ini lebih subhanallah ya. Lebih utama isbaghul wudu 'alal makarih. Kemudian juga waktu posisinya wa alamil jismi, mungkin lagi badannya sakit. Wa kasratul khata, dan juga termasuk penyebab seseorang diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya dan diampuni kesalahan-kesalahannya adalah wa kasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Untuk apa? Tentunya untuk sholat jamaah. Dia bersolat jamaah dari rumahnya, memperbanyak langkah, itu satu mengangkat derajat dan satu menghapus dosanya. Wa kasratul khata ilal masajid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, kemudian menunggu salat satu ke salat berikutnya. Misal dari salat maghrib menuju ke salat isya, itu namanya intidharus shalah ila shalah ya. Wa intidharus shalah ba'da shalah imma ayyakuna bintidhariha fil masjid au taraqqubu waqtaha. Di sini jelaskan bahasanya namanya menunggu waktu sholat itu bisa jadi di masjid terus. Mungkin habis maghrib dia full di masjid, nggak pulang. Atau dia mengintai, mengecek waktunya. Ini waktu isya biasanya jam berapa Mas Beni? Jam 7 kurang 10 menit. Misal jam 7 kurang 10 menit. Dia nanti jam 7 kurang 10 menit ya, dia siap-siap. Ya, itu namanya menunggu waktu sholat. Ya. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat. Itulah yang dikatakan ribat. Apa itu ribat? Husnun nafsi 'ala ta'ah. Habsun nafsi 'ala ta'ah, yaitu menahan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ribat. Dia selalu menunggu untuk waktu salatnya. Ya, kapan waktu salat isyanya. Jadi kalau orang mukmin punya rasa dia cinta, kemudian syauq, rindu kepada ibadah, subhanallah, begitu nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di antara adab adalah ketika berwudu adalah baca bismillah,
tasmiyah sebelum wudu, kemudian kita bersiwak atau membersihkan gigi atau sikat gigi, kemudian kita berusaha menyempurnakan wudu meskipun kondisinya dingin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.